Ibu bercerita. Oke, hari ini aku ditemanin dari admin Hyper Posu, atau bisa juga admin dari Hyper Red Cross ya. Dan Yumea Red Cross. Oh, Yumea, oke. Untuk namanya kita perkenalan dulu nih. Nama kedua kakak ini kan kita belum tentu kenal ya. Ada beberapa mungkin kenal, terutama Kak Ara ini. Wah, siapa yang nggak ibaratnya bukan baru pasti. Bukan baru, rata-rata sudah kenal lah ya kan. Nah, boleh dipersilakan perkenalkan namanya. Perkenalkan, nama aku Liva. Dan dia gimana? Halo, aku Cucu. Ara juga namanya. Untuk panggilannya memang Liva panggilannya. Liva aja. Panggilannya Cucu atau Cu? Cucu boleh, Ara boleh. Oke. Untuk ini akan ibaratnya curhatan ibu ya. Biasa dunia cosplay, ya kan. Nah, start cosplaynya ini dari kapan tuh? Sama sih kan kita kan waktu COVID. Setelah COVID ya. Tahun 2022. Iya, 22 kami. 2022. Tapi itu turun eventnya. Tapi berarti sebelum itu pernah cosplay di rumah? Pernah. Untuk kesibukannya sekarang? Sekarang sibuk kerja di real life aja sih. Real life. Iya, pada fokus real life semua. Hal yang mendorong kedua kakak ini mau cosplay, apalagi yang setelah COVID ini, kenapa gitu? Kalau aku sih emang karena FOMO. Jadi kan waktu itu karena COVID dan terus lagi ngerjain skripsi ya, belum lama mahasiswa semester akhir. Stres gitu kan. Terus udah COVID, skripsi ngapain lah gitu, nengok teman-teman kok pada cosplay gitu ya, coba pengen lah gitu. Akhirnya kemarin tuh coba cosplay tes di rumah, tuh rental tuh sampai keluar pulau. Nah itu pertama kali coba cosplay. Kalau aku dari zaman COVID juga itu kena ya. Jadi waktu itu di TikTok banyak tren makeup begini, apa dilakuin di rumah kan. Terus ada satu makeup cosplay full kostum, wih bagus banget gitu kan. Aku coba karena sebetulnya aku kayak beauty enthusiast gitu. Terus akhirnya kecanduan makeupnya cantik-cantik, terus kecanduan pakai baju bagus. Kita jadi siapa sih perempuan yang nggak mau cantik ya? Jadi ya keterusan cosplay. Termotivasi lah dari situ. Iya benar. Oke. Untuk kakak berdua nih, jumpanya kapan nih? Berarti pas event pertama itu pas bareng-bareng muncul jumpanya. Nah jadi kayak ada sebulan sebelum event itu flyer udah terbit, ada event cosplay, tapi yang kayak awam banget nih ya, mau coba nggak ikut. Akhirnya calling lah teman-teman yang lain, mau gabung nggak? Jadi kayak kita buat tim dulu. Tim belum ada dulu. Grup chat dulu. Kayak biar bareng-bareng gitu. Oh, ibaratnya kontak-kontak kayak mau datang event ini nggak gitu ya kan? Jadi kumpul pas di event itu. Iya. Kalau soalnya sendiri mungkin kan masih awkward gitu kan. Awkward juga, orang baru ya kan. Oke. Untuk idola kakak di dunia cosplay ini, ada mungkin orang menginspirasi kakak di dunia cosplay ini, kira-kira siapa? Mulai dari Kak Ara dulu. Kalau yang dari Indo. Kunipun, oke, legend. Ya kan? Legend. Abis itu Anizuchi. Oh ya, tahu. Kalau kakak cuman Kunipun aja ya, menginspirasi. Oh, Kameham. Ya benar lagi. Kebetulan tahun lalu ya, tahun lalu ke Pekanbaru. Nggak ikut ya? Kameham ada yang di apa? Almayang ya? Almayang ada. Baru. Event outdoor biasa lah. Hal yang paling lucu atau seru selama kedua kakak ini terjun di dunia cosplay ini, di event-eventnya. Lucu atau seru? Ya kalau seru sih pasti kayak have fun bareng temannya sih. Jadi kayak momen di situ lah yang bakal nggak
diingat terus, soalnya kan kayak kebanyakan kan pelarian nih, kayak ada yang stres sama skripsi, ada yang lagi kerjaannya lagi nggak ini kan, akhirnya kita membentuk grup chat yang awal iseng, terus kita coba cosplay. Nah di situ kita kayak melampiasin semuanya di situ gitu, bareng-bareng. Memori lah, sama. Kalau ke arah sama. Momen serunya ada di bagian cari-cari kostum dulu. Cari-cari kostum? Ya. Bisa di-spill nggak apa maksudnya gimana nih? Cari-cari kostum seru. Padahal kan kayak kita lihat cari kostum ya kayak dijual kayak ya, Taobao lah misalnya contoh ya kan. Kayak kita Jadi, nge-scroll gitu loh. Dulu tuh kami tuh nggak kenal Taobao. Iya. Oh. Awal-awal. Jadi Oke. kayak besok aku mau cosplay karakter apa ya? Iya. Ini ada nggak ya kostumnya di sini? Ada nggak rentalnya gitu kan? Jadi kita tuh jadi cari-cari rentalannya, Iya. cari kostumnya, terus kayak deg-degan datang kostumnya tuh tepat sebelum event atau gimana? Karena kebanyakan waktu itu masih kebanyakan dari luar Pulau Jawa, dari luar Sumatera maksudnya, masih belum ramai yang rata-rata di Jakarta tuh awal-awalnya. Oh, Medan juga belum masuk saya. Belum bisa kejar. Belum juga. Jadi kami rental tuh banyak dari Jawa semua. Terus habis itu ya serunya tuh di situ buat cari kostumnya, prepare cosplaynya. Ada yang kostumnya pengen yang ini, Tapi rupanya size-nya ukurannya. Yakin. Ada. Size-nya nggak ada. Oke, selama berapa tahun tadi ya? Dari 2022 nih. Dari 2022 berarti 3 tahun lah ya. Event yang paling berkesan bagi kakak apa? yang kita rame-rame itu apa ya? Di mall. Yang kita hampir semuanya dan apa itu? Apa di hotel di mall? Di hotel atau di mall? Aku lupa. Di hotel nggak sih? Kakak cosplay. Cosplay. Maaf ya kami nggak ikut Oke, soalnya. Karena event juga banyak kan. Setelah yang Tiap minggu loh. Iya. Gimana ya? Nggak bisa dikat dulu. Di hotel ini nggak sih? Datra. Tahun baru. Bukan. Iya. Atau pon. Apa nggak sih? Yang di hotel satu lagi. Ada duta. Ada duta di Bakpon. CGP itu. CGP ada duta. Pon. Di Sakira tuh. Pon yang hampir ya benar. Iya kan? Hampir semua dia. Kami sepakat pon. Pon. Pon yang tahun berapa nih? Kan? Itulah. Tahun berapa ya? Pon banyak nih berapa kali gitu ya kan pon. Nah, Siapa sih gestarnya? yang pas gestar siapa tuh? Yang tahun terakhir Ya sama di Jiharu nggak sih? tahun kemarin dong. 2023 gitu ya. Iya. 2024 dong. 2024 kan yang baru selesai ini baru sama media datang yang dari Thailand. Sama di Jiharu kan? 2023 berarti ya. Iya, iya. Karena yang pas di Jiharu ya. Pon 2023. Pon 2023. Oke. Itu alasannya. Tapi kita pertama itu pon juga loh. Iya. Ya, event yang COVID. Iya 2022 ya. Yang di exchange kan? Iya, Exchange. Nah. Itu alasan kenapa PON 2023 se-memorable itu. karena satu kami full tim datangnya rame-rame. Udah prepare juga udah oke banget. Iya, benar. Udah full effort. Udah full effort betul. Terus kita di sana tuh memang benar-benar nikmatin event banget sampai Iya. malam, dari pagi sampai malam. Betul. 2 hari. 2 hari. 2 hari. Nggak encok itu. Besoknya encok. Penyakit event. Siap event, pagi bangun, aduh, badan sakit. Balik besoknya Senin. Untuk, aku mau tanya nih, perihal kostum. Kostum termahal yang kakak pernah buat atau beli, itu kostum apa? Kalau beli, Kostum kali mahal semua. ya beli kok berapa ya range harganya ya? Kalau misalnya dihitung sama kayak event sepatu, itu ada yang hampir sampai 2 juta lebih, 2 sampai 3 juta ada. 3 juta, 3 jutaan atau 3? 2 sampai 3. 2 sampai 3. Ya. Sama sih rata-rata. Apalagi kan kayak kostum impor kan. Ya. Apalagi nanti bikin weaponnya, sepatunya nanti lagi. Terus komiknya di komiknya di komis. Styling lah. Ya, saling. Itu habis 2 jutaan juga Iya. nggak kemana loh.
Karakternya, nama karakternya apa? Betul. Kalau paling mahal waktu beli di Taobao itu Kafka. Kafka. Nah itu benar full set, beli sama Wipen dan sepatu. Wipen dari berarti impor. Wipennya enggak sih, Wipennya masih komis dari di sini. Dari sini. Nah, jadi kalau di total itu segituan lah. Kalau Itu sama kostum Mobile Legend. Mobile Legend. Karakternya Loi. Nah, itu makernya maker Indonesia itu sama Wipen Ya sih. juga. Nama kostum Mobile Legend jarang banget. Enggak ada yang tahu, udah pernah nyari. Kalau ke arah kostum yang tadi yang paling termahal dibuat atau dibeli? Kalau beli Yukong Yukong. dari Honkai Star. Oh, HSR. Iya. Yukong. Itu Soalnya partnya itu ekor sama telinganya pisah lagi bro. Hah? Enggak satu set. Iya. Biasanya kostumnya satu set. Jadi kostum itu sama ACC badannya aja. Dan wignya pisah lagi. Ya, wig pasti bisa. Terus habis itu styling wig kan, komis lagi. Terus telinganya pisah lagi belinya. Terus ekornya juga pisah lagi. Jadi itu kena ekspedisi itu sampai 3 kali. Oh, berarti waktu itu nggak tahu kalau barang ini terpisah gitu. Dan itu lama, dulunya sampai 8 bulan. Oh, red line. Iya benar. Lama. Untuk cosplay kedepannya ada rencana cosplay kedepannya bakal jadi karakter apa lagi? Aku sejauh ini masih belum ada planning karena masih sibuk sama real life. Kalau aku Mungkin ada. ya karena masih aktif event lah ya, banyak cosplay banyak. Cosplay Banyak banget. Achievement ada nggak untuk achievement yang pengen dikejar ke depannya? Atau ya nikmatin aja lah event doang gitu. Achievementnya pengen bisa bikin kostum sendiri. Berarti selama ini belum pernah bikin sendiri? Pernah. Tapi pengen bikin kostum yang kayak wow bagus banget. Oh, gitu. yang ribet, yang berarti Ya, yang ribet. Kalau Rima? Enggak ada sih. Kayak ngikutin aja lah. Ikutin aja. Air banget ya Mbak. Mengalir sampai jauh. Oke. Nah, kita kembali ke event nih. Kita udah ngomong yang enak-enaknya soal event, soal cosplay dan enak-enaknya. Pengalaman terburuk di event cosplay. Apa itu? Apa ya? Kakak aku jarang datang event sih, jadi kayak dibilang itu yang Masih biasa aja ya. biasa aja, Masih bisa diterima lah. bisa diterima. Harap mungkin yang sering datang ke event. Iya. Kalau aku sendiri yang nggak enak itu lebih ke orang umum. Orang umum. Ya, bukan ke warga eventnya. Jadi kan kadang kita event di mall, tapi mereka kayak tiba-tiba kak foto gitu. Kayak ngerasa nggak sopan kali ya. Nggak peka, permisi, gitu, izin, manggil tiba-tiba aja langsung kak foto gitu. Langsung tiba-tiba kamera. Jepret gitu. Iya. Oh. Nggak boleh ya guys. Sebelum mau izin foto sama cosplayer, kita harus izin dulu. Bisa kak, caranya kak boleh izin foto nggak? Gitu. Atau kan kakaknya lagi capek mau butuh ke makan dulu atau mau ke WC dulu gitu. Kita lihat juga kondisi cosplayernya. Dia lagi makan tiba-tiba kita ngajak foto cosplay ya gimana? Dia lagi makan gitu ya, menghargai lah. Oke. Ini aku tahu Kak Rifa dengan Kak Arani sebagai admin brand cos dan juga tim cosplay. Nah, aku mau nanya nih, pendapat kalian melihat minat cosplay saat ini udah sangat menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Terlihat banget dari tempat rentalan banyak kali gulung tikar. Tips bertahan. Jadi ini pertanyaannya lebih ke gimana? Pendapatnya kayak memandangnya gimana? Setuju kah atau tidak gitu? Setuju sih. Setuju. Nah, sebagai admin rental juga kan. Nah, terasa banget waktu awal-awal buka rentalan itu tuh emang rame. Jadi kayak semuanya tuh pada ikut gitu. Bahkan yang bukan cosplayer, yang bahkan yang nggak kenal sama karakter atau apanya tuh pada cosplay juga. Nah, mungkin itu karena efek
efek FOMO juga awalnya ya, apalagi kan after covid itu kan orang pada pengen cari kegiatan, terus ada hobi baru nih yang bisa kita coba. Nah, lama-lama dah akhir-akhir ini memang terasa banget penurunannya dilihat dari itu jauh banget berkurang. Nah, setelah dilihat tuh emang yang cosplay itu orang-orang yang udah lama atau yang orang yang bertahan yang udah mungkin banyak kejar achievement di dunia cosplay, jadi dia masih bertahan dengan dunia cosplay seperti itu. Kalau dari Kara, Kalau aku bisa bilang yang buka rentalan terus dalam waktu dekat belum nikah itu bisa jadi rentalan FOMO. yang FOMO, ngikut orang bukan rentalan ikut juga. Tapi dia nggak tahu cara ngurus kostum gimana, ada yang kayak gitu tuh. SOP dan quality control lah ibaratnya. Iya. Terus kayak juga nggak tahu sebab akibat kalau kostum itu udah dirental itu gimana. Kan akibatnya itu tanggung jawab admin kan. Iya betul. Kalau kebanyakan aku lihat kalau di rentalan yang lain yang baru buka itu kayak baru punya kostum sedikit langsung udah buka rentalan, tapi habis itu mereka nggak ada update bagaimana kostum baru, jadi itu kayak ya yang rental pun juga nggak banyak jadinya. Orang lihat ini aku lihat coba karakter ini, Iya. karakter yang ini kayak kurang suka nih ya kan. Bener. Nggak variasi lah ibaratnya. Jadi pun kayak ya tentu orang-orang juga nggak akan ada lagi datang ke rentalan kita, jadi tahu besoknya udah nggak buka rentalan lagi gitu tentu. Jadi tips dari kakak untuk rentalan yang mau buka ataupun pengen bertahan, ada tipsnya nggak? Tipsnya Yang cuman itu aja, cuman sebagai berarti cuman update kostum aja gitu. enggak masih banyak sih. Mungkin pertama kali memang kita lihat pasarnya dulu. Karena sekarang kan yang cosplay itu mungkin orangnya bakal itu aja atau terus siapa yang cosplay. Mungkin yang pertama kita lihat cari karakter yang mungkin bakal lagi banyak diminati. Yang lagi hype lah. Lagi hype. Terus setelah kita bisa beli kostum itu, bisa dibilang jangan bisa cuma beli kostum aja, tapi nggak bisa merawat kostum. Iya benar. Merawat kostum bagaimana caranya kita merawat. Apalagi itu kan rentalan yang mungkin bakal dipakai lagi. Merawat kostum, merawat begitu segala macamnya itu masuk hal yang sulit. Jadi kayak kalau bisa belajar dulu sebelum kita membuka rentalan. Nah, terus kayak setelah kita merawat itu belum lagi kayak bagaimana cara kita packing segala macam, terus kayak pelayanan kita terhadap customer seperti itu gitu. Terus kayak apalagi ya konten sih, gimana kalau kita buat konten dulu menarik orang-orang ke rentalan kita. Digital marketing. Bener itu sih yang paling penting, karena apalagi sekarang kan apa semua berawal dari sosmed. Gitu. Kalau dari kakak, ada yang mau tambah? Kalau untuk rentalan harus konsisten. Iya, dari kayak Kak Lipa bilang ngurus pelayanan apalagi kayak kita marah dikit aja mereka udah tersinggung terus kita tegur ini jangan begini ya, ini wignya jangan dipotong ya, nah, itu mereka udah tersinggung apalagi yang nggak tahu kan. Terus kalau bisa kayak barang rentalan kalau udah dirental tolong dijaga baik-baik agar rental berikutnya tidak merasa dirugikan dan admin pun tidak dirugikan juga. Jadi kan sama-sama enak lah pakai rentalan kan, kostum rental tetap bagus. Dari aku sejauh ini itu aja sih. Kita break dulu. Iya. Kita tadi break sebentar dan setelah kita ada penambahan peserta baru nih. Boleh diperkenalkan namanya? Halo, nama aku Ryu. Kalau nama cosplay aku tuh emang Ryu gitu kan. IG aku Rikazu, yang follow ya. Oke. Promosi ya Kak? Promosi ya. Lagi break tadi ya. Oke. Aku mau tanya nih kakak. Pada cosplay dari tahun 2022 berarti semua ya kan. Nah, ini kenapa masih bertahan di dunia cosplay? Padahal drama itu luar biasa parah. Ada aja yang cari masalah gitu. Dari kakak. Bebas dari mana dulu? Boleh ya. Jadi kalau di Hyper itu dramanya bakal di-share masuk ke grup.
Oh, grup circle berarti. Ya, nggak grup hyper itu. Oh, grup Jadi, hyper ini. ini kita jangan ikut-ikutan ya, soalnya kan kita tidak terlibat. Pasti ada yang ngingatin kayak gitu. Oh, warning kan. Iya. Jadi, Mostly dia sih yang ngingetin, mostly ya. jadi kayak rata-rata di hyper itu sebisa mungkin menjauhi konflik atau drama, tidak ikut campur. Jangan sampai terbawa lah. Iya, tidak ikut campur dan goreng-goreng. Bahasanya gitulah. Jadi cosplay itu cukup dengan have fun aja. Jadi walaupun di luar sana pada ricu dengan Panas. panas-panas, tapi kita tetap cosplay dengan have fun gitu. Selagi nggak kita ini ganggu. Dari udah teman-teman. Kalau dari aku masih bertahan sampai sekarang karena ya aku senang aja sih, kayak aku senang aja customize karakter hidup aku gitu. Dan yang paling penting itu karena bersama kalian. Cie. Boleh. boleh. Oke. Kira-kira kita baru bahas bersama kalian ya kan. Nah, ini bersama kalian ini kan berarti hyper posunya ya kan. Benar. Jujur, mungkin ada beberapa yang nggak tahu hyper posu itu apa, ya kan? Bisa dijelasin nggak? Hyper posu itu sebenarnya apa? Oh, aku jawab nih. Iya dong. Jadi Hyperkosu itu adalah tim cosplay yang isinya ramai orang-orang dari wibu, cosplay, gamers, itu nyatu di situ semua. Tapi kita suka datang ke event. Jadi kita punya cosplay bareng, project bareng, terus bahkan bikin event bareng. Kita bikin event juga. Terus, Kita tim ya, bukan komunitas ya. oh ya, kita tim. Memang tim. Ya, Tim. Untuk sejarahnya lah ya, sejarah atau artefaknya. Ini Gimana terbentuknya hyper posu? panjang banget nih ya. Jadi dulu kayak tadi sih kita tuh orang-orang yang suka cosplay tapi nggak punya teman. Terus kita chat ini mau ikut nggak, proyekan ini mau ikut nggak, masuk grup chat ini belum tim, Oh, tapi belum grup tim. chat WA. Grup chat wibu-wibu gitu aja. Ya, jadi tuh waktu mau datang ke event PON 2022 kita masih bahkan belum tahu muka masing-masing waktu Iya. itu. Semuanya belum tahu Iya, muka masing-masing. Mostly itu nggak ada yang Nggak kenal banget Iya, bentuk bahkan nggak fisiknya kenal. apa gitu kan. Terus aku mau cosplay ini, kamu mau cosplay apa besok di PON begini-begini. Nanti kita tuh saling cari cosplay rentalannya tuh di mana, nanti saling bantu. Oh, saling bantu, aku jadi karakter ini, saling bantu. Ini ada loh, gini, share. Jadi di grup itulah semuanya kayak cosplayernya itu tolong menolong ya. Jadi ada kerja sama tim lah ibaratnya. Akhirnya nyaman, berketerusan, atau gimana kita bikin tim aja biar projectnya jalan terus. Iya. Terus biar eventnya kita nggak sendiri-sendiri pergi ke event. Akhirnya sampai sekarang jadi tim Hyperkosu. Nah, untuk tujuannya sendiri nih kak, hyper posu ini bertujuan untuk apa sih sebenarnya? Pertama, kalau tujuan pasti pribadinya buat merealisasikan cosplay masing-masing ya. Pasti. Terus makin kesini itu semuanya kayak udah punya satu tujuan, kayak pengen sama-sama aja terus. Iya. Kita bisa ke event sama-sama, senang-senang bareng-bareng. Bahkan udah dia nggak cosplay tapi tetap pengen sama-sama. Oh, walaupun dia nggak cosplay Iya, lagi. benar. Oh, karena di hyper itu kebersamaan yang paling penting. Kekeluargaan sih. family. Iya, benar. Oke. Nah, untuk member nih hyper posu ini siapa aja sih kak? Terlepas dari yang aktif dan tidak aktif lah. Perkiraan sekitar 20-25 orang. 20-25 Nggak orang. banyak, tapi ada. Terus cosplayer aktifnya itu sekitar 10 orang. 10 orang. Walaupun sekarang udah mencar ya. Nah, Sisanya itu kayak para wibu, para gamer, yang lain-lainnya nimbrung di situ. nimbrung di hyper posunya. Iya. Oke. Kita nggak milih-milih sih. Iya. Oke. Untuk kegiatan hyper posunya sendiri nih masih aktif kah atau enggak? Pasif. Pasif. Untuk pasif. Ya, bagi Masih pasif. pasif. Untuk plan atau ada project nggak ke depannya rencananya? Bikin event. Bikin event Ya, aja. rencana ada mau bikin event. Kayak photoshoot rame-rame gitu kayak. Ada rencana. Ada. Dari tahun lalu. Nggak jadi Dari tahun itu lalu. tahun yang lalu nggak sih? Iya. Nggak Terus jadi. kita juga ada rencana mau keluar kota buat event bareng sih. Iya, Oh, benar. mau rencananya ke kota mana? Lumayan nggak sih? Dumai. Oh, oke. Ada sponsornya kan? Sponsornya bikin event. Oh iya iya. Tapi datang, cepat. Bikin live event di rumah ya. Perkara
sulit ini. Kesulitan lagi. Oke. Nah, untuk mungkin ada beberapa yang tertarik nih untuk join ke Hyper. Nah, untuk Hyper ini timnya ini tertutup atau welcome aja untuk member baru? Sebenarnya welcome aja, tapi kita balik lagi ke mereka merasa nyaman ke tim ini atau enggak. Jadi kita open recruitment member itu bisa dari bio di Instagram, ada linknya. Oh, bio Hyperkosu. Ya, Oke. Instagram Hyperkosu, terus atau bisa juga DM di Instagramnya, atau mungkin dari aku pribadi juga bisa. Terus nanti kita masukin mereka ke grup itu. Ya, kita lihat aja kan aktifnya mereka kayak mana di grup. Kalau misalnya nyaman ya udah lanjut. Kalau misalnya nggak aktif selama 3 bulan, kami ada masa 3 bulan evaluasi. Bersih member gitu. Tapi kami evaluasi dulu. Oh, evaluasi dulu. Jadi kami evaluasinya tuh sistemnya pakai Google Form, tapi versi anonim. Jadi nanti kita tanyain ini Gimana kesannya sama terhadap A, B, C, D? ya per member kami tanyain. Terus kayak nyaman nggak di Hyper atau gimana? Terus kalau dia bilang kak kayaknya aku nggak bisa di Hyper, ya Nggak merasa udah. cocok. Jadi Mundur. bebas gitu mau gimana. Tapi kalau memang nggak aktif selama 3 bulan di grup, kan biasa aja diam-diam aja di grup kan, itu otomatis aku langsung tip. Oh, cider Iya. ada ya. Biasa gitu. Oke. Untuk ada pesan-pesan nggak untuk anak-anak Hyper dari Kak Tiu dulu? Anak Hyper tadi. Pesan-pesan buat anak Hyper nih. Ya. Kalau pesan dari aku sih aktif cosplay lagi aja ya, karena dulu masuk Hyper kayak semuanya cosplay gitu, tiba-tiba sekarang udah 1-2 orang. ya, 1-2 orang gitu-gitu. Itu aja sih. Nah, Untuk Mengeluh ya. member-member ini ya, dengar apa kataku dulu. ya. Apa-apa tuh tanya dulu. Kalian nanti kena di sini tergoreng kalian. Benar. Nah, nanti kalau kalian bilang kayak gini tergoreng kalian, kalian kena drama. Kalau dikasih tahu tuh, didengar dulu, jangan bandel. Terlalu cepat Dengan ambil apa kesimpulan tuh? biasanya. Iya, kayak banyak cerita jatuhnya. Oh. Nggak boleh. Dari Kak Rifa? Paling ya ini aja sih cosplay bareng-bareng aja lagi sih. Cosplay Soalnya udah bareng-bareng. pada banyak yang di keluar kota juga, ada banyak Udah yang punya kesibukan. Iya betul. Jadi kayak Udah kangen lah. udah kangen. Betul. Kangen masa-masa Hyper 2022. Iya betul. 2023 sih paling. 2023 yang Iya. pon ya. Pon. Oke. Nah, tadi kita udah bahas Hyperkosunya. Nah, kita mau bahas nih rent cost-nya. Nah, Wis. untuk rent cost-nya itu terbentuk kapan? Kapan? 2021. Nah, 21 sebelum tahun berarti. 2000 berapa ya? Udah maksudnya udah hampir. Setelah berarti setelah Setahun, kan? bikin 2022. Hyperkosu ini loh. Oh, itu ya postingan pertama yang away itu. 2022. Nah, benar ada dulu ya. Setelah pon atau sebelum pon? Setelah post. Setelah pon. Pon dong berarti. Iya, benar. Setelah pon berarti kalian gabungin kostum-kostum kalian. Nah, kalian iya benar. Benar kostum yang kita punya kita Sebenarnya- gabungin ke rentalan. Sebenarnya awalnya idenya teman kami sih yang sekarang lagi di luar kota. Dia Siapa? kayak Danis Denis, namanya. Denis. Danis. Ya, Danisa. Vidani. Oh, Vidani tahu. Awalnya dia sih yang buat idenya lah. Tapi dia awalnya ngasih tahu ke teman yang ini yuk gitu kan. Kebetulan teman yang ini tuh pandai gitu ya, jago gitu style wig pada saat itu. Jadi kayak dia kayak nge-cheer up tim yang lain, ayo kita buat aja gitu. Akhirnya siapa yang punya kostum di sini tuh langsung dikasih tahu gitu kan, kayak Direntalin nggak aja. mau direntalin aja nggak gitu. Dititipin gitu ibaratnya. Nah semenjak dari situ kayak kami jadi semangat gitu loh, oh beli ini gitu. Akhirnya upgrade lah gitu. Cuan juga lah ya, putarin duit daripada kostum beli kita museumkan sekali pakai, museum rugi banget. Ibaratnya ya setidaknya ya diputarin lah. Nah, setahu aku nih kostum yang di Hyper Rent Cost itu kan ada logo-logonya yang di postingan-postingannya Oh, itu, iya, benar. label-labelnya ya kan, logo-logonya. Nah, itu bisa dijelasin nggak logo-logonya itu yang tertera itu maksudnya gimana? Itu Kepemilikannya. ya, karena awalnya kami dari beberapa orang terus coba
gabungin jadi satu gitu kan untuk rentalin kostum. Jadi kan kostum ini kan masing-masing kami yang pegang, dan itu kita ada di alamat yang berbeda-beda walaupun masih di satu Pekanbaru. Nah jadi itu kayak kita bikin ide gimana kalau misalnya kita tetap mengurus kostum masing-masing tapi kita pakai logo. Jadi misalnya kalau misalnya logo si A penanda jadi pakai logo, misalnya logo kelinci misalnya. Kalau misalnya berarti kalau logo kelinci itu alamatnya di sini. Jadi tetap kita yang urus masing-masing gitu, kostumnya di rumah masing-masing. Berarti secara garis besar pengurusan masih masing-masing. Masing-masing. Tapi kalau secara dari admin nanti pasti dioper gitu. Ya, Coba betul, DM ke ini gitu. betul. Jadi itu penandanya. Untuk pendapatan nih di Renkos, boleh kita boleh spill kalau mau spill nominalnya boleh, spill digitnya aja boleh, ya, bebas. Nah, pendapatan dari rental kostum ini Cukup lah. berapa? Banyak lah. Berat loh kalau ngomong gitu Iya, ya. soalnya kalau dihitung kali sebenarnya nggak pernah hitung. Cuman kalau lumayan aku sih, pribadi ngitungnya satu kostum nih, aku bisa beli di harga 1 juta. Nah aku hitung tuh, terus aku ngerentalin 100.000 bisa lah kan. Berarti kan kalau 10 kali udah balik modal. Setelah dari 10 kali itu aku nggak bakal ngitung lagi. Oh, penting udah balik modal. Iya udah balik modal. Aku gitu sih. Kalau Kak Liva gimana? Kalau waktu masih ramai-ramai kemarin ya, kalau bilang pendapatan, misal nih kalau kita punya 10 kostum aja dan itu kerental semua, anggaplah satu kostum itu 100.000, itu kita udah dapat 1 juta Per event. per event gitu. Per minggu. Per minggu. Tapi mungkin kalau sekarang udah mulai rentalan, udah mulai agak sepi dari yang sebelum-sebelumnya, itu paling beberapa ratus ribu aja sih. Oke, jadilah. Nah, dia tinggal itu jajan. Untuk kalau dari Kak Ara, ada yang utama? Nggak bisa dipastiin juga sih pemasukannya gimana, karena kadang seminggu ada yang rental atau enggak gitu kan. Paling kalau sebulan bisa dihitung 500 paling kecilnya. Oh, paling kecilnya. Terus kalau paling banyaknya bisa sampai 1 juta lebih. Jadi kalau aku nanya nih, kalau misalnya ada kostum yang udah nggak ke banyak, ibaratnya udah event ini udah banyak jalan, baru kostum ini kayak nggak ada yang minat lagi nih. Nah, kostum itu kalian bakal jual atau lelang atau gimana? Jual Jual sih. Iya, rata-rata di daur lagi. Rata-rata jual. Jual. Karena udah nggak ada yang minat lagi sama karakter ini. Tapi pada ngekip semua sekarang kostum yang lama-lama karena harga jual kostum lagi turun. Iya. Oh, Jadi kayak kostumnya masih bagus tapi masa dijual dengan harga murah kan nggak worth it lah. sayang. Oke. Nah, ini mulanya suka dan duka sebagai owner rentalan. Mau sukanya dulu atau dukanya dulu? Oh suka dulu deh. Suka dulu deh. Happy dulu, kita happy dulu ya. Happy dulu. Wah sukanya pasti ada uang jajan minimal lah. Benar tuh. Nah, itu sih yang paling terasa. Siapa sih yang nggak suka duit? Iya. Siapa sih yang nggak suka gitu? Apalagi dengan indis ekonomi yang gajinya sedikit kan. Oh. Jadi itu UMR pasang lah ya. di panel gitu kan, ada nambah uang jajan itu. Iya, happy banget. iya. Terus sukanya lagi tuh, ih lihat kostum baru datang, itu happy banget. Iya itu happy banget juga. Ih, kostum kami udah datang loh kak, begini. Itu happy banget. Happynya tuh juga karena sebagai owner kita pakai pertama kan. Iya. Pastilah. Ya sayang banget ya. Udah beli tahu orang lain yang pakai juga. Nah, itu untuk sukanya oke, clear. Clear. Nah, dukanya nih. Wow, kostum hancur. Pasti ada pada. Aksesoris hilang. Kostum robek. Nah, Kostum hilang. kalau aku nanya nih, kalau untuk aksesoris, oke lah kita bisa denda. Lalu kita kita komis ke Iya. orang lagi ya kan, untuk aksesoris, oke lah. Kalau misalnya kostum robek, itu gimana? Aduh. Soalnya kan robek ya, jadinya robek gitu ya kan. Apalagi kayak misalnya mungkin ada yang jubah, versinya jubah gitu ya kan. Jadi ada yang robek,
nggak mungkin ditambal dong, Iya, tambah banget, benar. ya kan? Kebetulan aku udah pernah ngalamin semuanya. Nah, Dari yang hilang, kostumnya full set Kostumnya hilang? Iya, full set hilang. Full set Hah? hilang. Hyper pernah berapa kali hilang Iya. kostum? maksudnya kostumnya hilang, orang yang hilang juga kabur atau Ada yang hilang kabur orangnya, ada yang tanggung jawab. Ada yang tanggung jawab. Ada yang dihilangin Gojek. Ada yang hilangin Gojek? Iya. Ya, sekarang bukan Gojek sih, Apa? logo kuning. Oh, oke. Logo kuning. Yang tahu. Iya. Tahu. Oke. Nah, berarti tadi itu kostumnya hilang. Rusak, pernah yang robek, pernah juga. Kalau robek dari kakak gimana? Kemarin itu yang hilang sama rusak itu minta ganti satu full set Oke, itu dengan pasti. harga yang sama. Dan syukurnya kemarin itu mereka mau Ada tanggung jawabnya. tanggung jawab mengganti full set dengan harga yang sama juga. Untuk yang kabur ada? Kabur kemarin kostum merah. Kostum apa? Raiden. Status Sama Zeta. 2 kostum. dua kostum dibawa hilang gitu ya? Orang-orang yang goblok. Yang Raiden hilang di ekspedisi. Oh, dia luar kota. Iya, dari luar kota, dari Kalimantan. Oh, jauh. Terus nggak tahu dia ekspedisi mana, resinya palsu, udah kostum Raidennya hilang. Dan orangnya dicari juga nggak ada. Nah, di Cina itu kalau Arlesino itu full set ACC. Jadi yang datang itu, ACC-nya aja. ya, jadi yang datang tuh kostum sama wig dong. ACC-nya nggak ada. Nggak ada. Terus orang yang hilang. Orangnya bilang, Kak, ini aku udah kirim resi satu lagi untuk ACC-nya ada. Terus itu hilang di ekspedisi. Oh, Nah, abis itu yang Zeta. Zeta ini nggak dikembaliin sama aku sekitar hampir 2 minggu. 2 minggu. Jadi Gila sih. kan ke Kalimantan itu dari Pekanbaru ke Kalimantan seminggu. Udah makan waktu. Terus di dia seminggu. Udah 2 minggu. Abis itu dia nggak ngembaliin lagi selama seminggu lagi. wih. Udah 3 minggu untuk genap sebulan. Abis itu dijagit lagi, dia hilang. Terus ya udah kostumnya juga. Pas sampai di aku dalam keadaan udah berjamur, udah kacau. Jamur. Ya berjamur. Wignya udah kusut gimbal kayak mana. Untuk wig kusut ini bisa diperbaiki nggak atau harus di? Nggak bisa. Beberapa ada yang bisa diperbaiki ya. Cuman beberapa lagi ada yang enggak sih. Yang itu tuh memang udah dari pangkal wignya itu udah kusut. Oh, Ya, dari- kita dari- bisa kita bilangnya itu gulali. Ya udah Gulali. jadi wig gulali loh. Dia maksudnya kusut ini ngembang atau ikal-ikal gitu? Udah kayak Semuanya udah terigu bercampur, gitu. udah bercampur. Oh, ya yang seharusnya dari di belakang. Iya. Ya, semuanya udah bercampur. Oh. Ya, Itu biasanya gara-gara packaging orang tersebut atau gimana? Pemakaian, terus Pemakaian. cara menyimpan setelah memakai, Oh. gitu. Nggak disisir kembali, nggak tahu cara nyisirnya, yang gitu. Habis itu mereka yang udah kayak 3 minggu ini ditanyain, Kak, dendanya begini, Kak, sekian. Loh, kok dendanya mahal? Katanya gitu. Kak, ini denda sesuai kerusakan, Kak. Ini belum dihitung lama kostumnya di kakak juga kan. Terus ya Kak, besok bakal dibayar begini-begini. Nah, sampai ditagih terus tiap bulan ditagih, nggak ada. Nggak mau bayarin? Nggak mau, hilang. Dan itu masih sekolah dia. Oh, minor. Ya, masih minor. Masih aktif cosplay orangnya? Nggak lagi. Oh, nggak lagi. Soalnya di Udah. Kalimantan. Oh, Iya, kita nggak tahu tahu. juga, nggak bisa ngecek. Kebanyakan risikonya tuh dari luar daerah. Iya, dari luar daerah, risikonya gede banget. kenapa masih berani? Ibaratnya udah terpukul nih kan, udah berkali-kali kan? Kayak wig itu baru kostum hilang, tapi kenapa masih mengambil resiko? Kayak mau kasih rental di luar? Lebih ke nggak apa ya? Nggak sampai hati. Terus sama ketat keamanan. Iya. Jadi kayak kalau misalnya yang kemarin itu kayak kita kasih aja kayak gampang rentalnya. Kalau ini kayak kita kasih jaminan deposit dulu. Oh, harus deposit. Atau terus minta persetujuan orang tua, lebih ketat lagi. Biasa deposit berapa? Biasanya Saya pakai kostum? harga kostum. Oh, seharga kostum. Berarti Nah. orang ini kayak rental 100.000 misalnya. Dia depositnya 100.000 juga. Deposit 100.000 Itu juga. total mereka harus bayar 200.000. Oh, kali dua. Jadi kalau misalnya kostumnya kembali ke kami dengan aman, uang deposit bakal balik lagi. Nah, betul. Sebenarnya orang itu secara langsung ya nggak beli kostum itu jadinya. Iya. Oke. Untuk dari Kak Yu, ada yang mau ditambah? Masalah apa nih? Masalah kerusakan kostum. Perusahaan kostum.
Aku sih to be honest belum ada ya dapat kayak kostum hilang atau gimana. Aku Terus keringan lah berarti ya. Iya, cuman aku pernah yang robek tapi nggak di jalur jahitan. Robek. Nah itu yang lebih susah karena Robek gede. Berarti robek di tengah-tengah gitu. iya misal nih ini kan jahitan gitu kan Kalau di sini. jahitan oke lah. Oke lah kan masih bisa dijahit lagi. Ini udah di luar jahitan kayak robek di sini tiba-tiba gitu. Aku pernah ngalamin kayak gitu. Itu sih yang agak susah karena kalau diperbaikin pun dia kelihatan. Pasti kelihatan. Pasti kelihatan itu sih. Karena kostum aku nggak banyak banget sih ya. Terus akhirnya itu kostum, ibaratnya kostum cacat deh, kami jual dengan harga murah gitu. Oh biasanya kan jual lagi. Atau kami rentalin dengan harga yang yang murah murah. lagi. Untuk pesan-pesan untuk rental kostum nih. Banyak ya. Jaga kostumnya. Pakai wig cap ya. Pakai deodoran. Pakai deodoran. Deodoran itu penting. Tapi lebih oke MBK sih daripada deodoran. Iya, Kadang benar. ada deodoran yang nggak bisa hilang baunya. Oh ya, menguning juga kan. Iya, penting juga untuk baju Terus putih. hati-hati juga sama parfum. Parfum Benar. banyak ninggalin jejak sama kostum. Kalau kostum Parfum ngaruh juga ya? Ngaruh, apalagi ke aksesoris yang besi, itu bisa bikin warna besi kuda kan. Oh, baru tahu. Terus lebih banyak Bagian vinil gitu juga dia bisa lunturin vinil. ngelupas gitu. Ngelupas. Dari parfum itu. Iya. Oh, Kayak kostum kulit juga nggak boleh berkeringat. Iya. kostum kulit. Iya, Yang bahannya sintetis. kulit sintetis, itu nggak boleh juga berkeringat. Makanya ribet sebenarnya, cuman ya itu namanya cosplay. Ya. Cosplay ada yang Nggak tidak ribet. ribet. Nah, ICGP kita udah bahas Renpos ini udah selesai lah ya. Nah, mau tanya soal ICGP. ICGP 2025 Regional Pekanbaru. Perwakilannya sangat disayangkan nggak bisa berangkat dikarenakan faktor kesehatan. Bang, siapa namanya? Bang Mufanda. Bang Mufanda. Ya, Nah, saya. dulu aku ingat ada cosplay Mihawk ya. Oh, Mihawk. Aku ingat ada Mihawk kan ya. Nah, padahal memorable-nya kayak karakternya dapat banget gitu tuh. Jujur kayak, dia karakter banget ya. Nah, sayangnya dia nggak bisa berangkat. Padahal dia menang nih, gara-gara faktor kesehatan. Pendapat kalian gimana? Wah, bingung juga. Bingung juga mau ngasih pendapat ya, karena itu balik lagi itu kesehatan ya kan. Iya. Itu alasan pribadi. Itu alasan Pribadi. pribadi juga gitu loh. Walaupun padahal mimpi dia lah ya kan dia Iya. udah berjuang berapa tahun ya berjuang ya? Dua tahun. 2 tahun. Dua tahun. Kan? 2 tahun. Padahal tahun ini udah dikasih kesempatan, tapi ya sayang banget gitu. Tapi ada yang tim pengganti buat maju. Ya ada tim pengganti untuk maju. Nanti kita dukung lah Pekanbaru. Semangat ya. Coba lagi. Iya, masih ada tahun depan kok. Iya. Tahun baru bisa tuh sampai nasional. Amin. Amin. Sampai cepat. Wes. Kita ya. Kayak apa? AIDS. Iya, Nanabi sama akhirnya. Nah, ada pesan nggak untuk perwakilan ICGP Riau? Untuk para, apa sih bilangnya? Untuk Yang Pokemon Peserta, bukan peserta yang perwakilan. perwakilan dari Pekanbaru nih. Oh ya, untuk perwakilan dari Pekanbaru, semangat, pokoknya jangan patah. Semangat, jangan patah. Apapun lah pokoknya harus Semangat dan membara. semangat. Jangan berkecil hati lah kalau misalnya ada kostum yang lebih bagus di luar sana. Enggak, pokoknya kalian terbagus. Kalian terbaik. Sumpah. Benar. Pekanbaru udah mulai oke banget sekarang. Banget. Back to back lah. Pekanbaru nih. Tahun Yang lalu baik. kita ada menang. Nah. Tahun ini Harus, kita usahakan harus. harus. Wah. Harus sih. Oke. Nah, kita udah tuh CGP. Kita nggak bisa bahas banyak juga. Iya. Mungkin aku bakal bahasnya sama Bang Novan. Novalnya sendiri langsung ya. Aku juga tertarik sih ngobrol sama dia kemarin. Dari ngobrol-ngobrol juga. Dia tertarik juga untuk di Curhatan Wibu. Iya. Nah, tapi ya kita belum ada matching waktunya. Ya kan? Nah, kamu mungkin ini bakal sesi terakhir. Nah, pesan untuk cosplayer Pekanbaru. Ikutlah lomba. Iya. Ikutlah Yang lomba. baru-baru tuh ikutlah lomba. Coba kembangin diri kalian, cosplay kalian gimana. Terus kalau bisa setelah ikut lomba itu tanya aja ke jurinya,
Kak, kira-kira aku apa yang kurang, Apa yang perlu diimprove? iya apa yang harus diimprove, jangan berkecil hati. Pokoknya kayak tadi lah, kalau misalnya ada yang lebih bagus dari kalian, jangan wih aku jadi minder. Nggak boleh. Pokoknya kalian harus percaya boleh diri, minder. kalian harus bisa Improve lagi, improve lagi, out lagi, lebih bagus lagi. Kalian pasti bakal bisa jadi kayak orang yang kalian mau. Benar. Belum tentu kalah hari ini, kalah hari esok Iya, juga. benar. Bisa jadi pemenang. Contoh kayak Bang Novel tadi, awalnya dia nggak menang kan di CGP 2 tahun yang lalu, tahun lalu juga. Terbukti tahun ini dia menang, gitu, berhasil. Gitu. Karena improve. Betul. Masih ada berusaha untuk improve. Dari Kak Iva, ada yang mau tambah? Nggak ada sih itu. Ada ya? Rio? Aku ada sih, jangan Oh. minder ya. Kurang-kurangin dramanya. Benar. Kurang-kurangin goreng-goreng. Terus kurang-kurangin Ikut ngurus orang campur. lain. Ikut campur, jangan ikut campur ya. Bijaksana lah. Bijaksana. Urusin aja urusan masing-masing. Benar. Kayak hal yang negatif tuh nggak perlu diungkit-ungkit. Ya fokus aja ke diri sendiri buat improve cosplaynya gimana. Nanti positifnya ada. Oke, ini kita sudah akhiri sesi ini. Kita bakal ngobrol-ngobrol tentang media sosial, promosi media sosial. Nah, mulai dari Kak Rio dulu. Kenapa? Media sosialnya. Mana tahu ada yang pengen tertarik ngikutin cosplay dari kakak. Nah, Aku Instagram aku Rikazu, Rikazu R-Y Kazu. Kazu. Kalau nama TikTok aku Angel Fangs. Oke. Boleh di follow ya teman-teman. Lanjut Kak. Aku malu nyebut nama TikTok aku. Lah kenapa sih? Kalau Kan udah merasa ganti. malu, Instagram aja nggak apa-apa. Oke, kalau nggak ada gimana? Instagram nggak ada. Rentala. Instagram ada. Ada. Instagram Kira ada. kalian aja ya. IG rata-rata boleh. Kalau aku real X cucu itu Instagramnya. Kalau TikTok aku baru-baru aktif. Ya bulan ini deh. Bulan lalu. Bulan lalu. Namanya konten. cosplay juga. Konten cosplay. Iya, cosplay juga. Share makeup di sana. Oh, sharing makeup. Berarti Iya. berarti yang mau belajar ilmu makeup bisa ke Bisa. kakak. Kalau Cece ya. Ayo. Enggak. Jess. Bisa komis makeup juga. Oh, iya. Ya, bisa Bisa komis makeup makeup. juga, bener. Bisa kemana tuh? Kalau mau tertarik komis makeup. Bisa DM ke IG aku Real X Cucu, terus ada makeup by Cucu, terus ada ini yang masalah kerenalan balik lagi. Hyper itu ada cabang kedua. Oh iya bener. Oh. Bener, kita lupa mention ya tadi ya. Nama cabangnya itu Yumea Renclos. Jadi Oke. kayak kalau di sini nggak ada, di sini ada, tapi masih satu gitu. Jadi ya ada semua lah. Ada semua. Ada semua. Ada semua. Tenang aja. Jadi makeup pun ada di situ. Kalau kalian mau kayak bikin aksesoris kecil, aku bisa bikin juga loh. Repair kostum Bisa. Styling wig Bisa. Makeup bisa. Bisa. Semua bisa. Oke. Tapi Kakak kan juga. juga bisa. Kalau akun pribadi tuh nggak terlalu aktif ya, jadi aku promosiin rentalan aja. Ya, boleh. Kalian bisa rental ke Hyper Rentals. Oke. Karena harus lihat dia cosplay sih. Cakep sih. Cakep sih. Jangan lupa juga follow IG Hyper Posu. Posu, Posu. Hyper Posu ya guys, jangan lupa follow. Kalau kalian mau join ke Hyper Posu juga bisa DM Hyper Posu atau klik link yang video, itu bisa banget. Satu lagi dong, kita berdua ada FB, jadi kalau kita jual kostum nanti kalian bisa Iya. lihat-lihat ya. Benar. Nama FB-nya sama ya kak? Ya, dalam cucu juga. Aku juga sama. Rikazu. Dikasih juga. Oke. Nah, untuk kalian pengen yang tertarik tentang konten-konten kayak gini, curhatan-curhatan wibu, nah bisa subscribe di channel ini. Bisa juga follow di media sosialku, Instagram Matias NG. Nah, thank you for being. XOXO. Bye. Bye.